Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 23 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Kita diingatkan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menolak orang yang berbuat baik untuk sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu bekerja sama dengan siapa saja yang berkehendak baik demi keselamatan sesama. Kami mohon, gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu menerima dan menghargai siapa saja yang selalu promosikan kebaikan, kebenaran, dan keadilan demi kebahagiaan sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tidak ada alasan menolak orang yang berbuat baik untuk sesama. Kristus datang untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya untuk sekelompok orang. Semua bangsa diharapkan menerima Dia, tetapi pada kenyataan ada yang menerima Dia dan ada yang menolak Dia. Mereka yang menerima Dia juga bermacam-macam. Ada yang menganggap diri bahwa hanya mereka adalah kelompok yang paling benar di hadapan Yesus, sementara kelompok lain tidak benar. Praktek kehidupan ini bukan hanya terjadi di zaman kita sekarang, tetapi sesungguhnya sudah ada di zaman Yesus. Waktu Yesus datang ke dunia ini, di saat Ia lahir di tengah dunia, sudah ada orang yang menolaknya dan mau membunuhnya. Tetapi ada juga yang menerima Dia. Di saat Ia tampil di depan umum, ada yang dengan penuh antusias menyambutnya dan mengikuti Dia. Tetapi ada juga yang menolak Dia sampai pada akhirnya membunuh Dia. Hari ini, Injil menceritakan kepada kita bahwa para murid Yesus yang selalu bersama Dia menyaksikan bahwa ada orang yang mengusir setan demi nama Kristus. Mereka cegah orang itu karena orang itu bukan pengikut Yesus. Para murid Yesus menganggap diri bahwa hanya merekalah orang kepunyaan Yesus, sementara di luar mereka adalah bukan kepunyaan Yesus. Konsep pemikiran ini sungguh salah menurut Yesus. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku
dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sesungguhnya kasih Allah itu bersifat universal. Kasih Allah itu terbuka kepada semua umat manusia di dunia ini. Barang siapa selalu mengasihi sesama dan menghormati sesama, orang itu sesungguhnya diinspirasi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan pada dasarnya selalu membimbing seseorang pada jalan yang benar dan selalu mendorong orang untuk melakukan yang benar. Sebelum Konsili Vatikan II, dalam gereja ada pernyataan, di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu berarti hanya anggota gereja saja yang alami keselamatan. Pendapat ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sejak Konsili Vatikan II, konsep lama ini diganti dengan satu pernyataan baru, bahwa dalam diri seseorang, bibit keselamatan itu sudah ada karena setiap manusia diciptakan oleh Allah yang sama. Bagaimana bibit keselamatan itu bertumbuh dan berkembang, itu sangat bergantung pada usaha setiap pribadi. Kalau orang selalu mempromosikan kebaikan, kasih, dan perdamaian, itu berarti bibit keselamatan itu bisa berkembang baik dalam dirinya. Tetapi sebaliknya, kalau bibit keselamatan ini tidak tumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikatnya, itu berarti jiwa orangnya sudah ditindas dan dikuasai setan. Pekerjaan setan adalah selalu mau mengalihkan perhatian orang kepada dia, mengajak orang untuk fokus padanya, bukannya kepada Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita sudah seharusnya selalu rendah hati, siap bekerja sama dengan siapa saja yang berkehendak baik, promosikan kebaikan, kasih, dan perdamaian, menghargai, mendukung, dan apresiasi mereka yang memuji dan memuliakan Tuhan, entah lewat perkataan maupun perbuatan. Percayalah bahwa pekerjaan baik mereka sesungguhnya selalu berakar pada kehendak dan ajaran Tuhan. Karena itu, tidak ada alasan sedikit pun para pengikut Kristus menolak orang-orang yang melakukan kebaikan demi kebahagiaan sesama. Berdoalah bagi mereka yang selalu promosikan kejahatan, perpecahan, dan kematian agar bertobat dan menyadari apa yang mereka lakukan. Perbuatan jahat mereka sesungguhnya datang dari setan. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan hari ini secara khusus, mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.